Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, menjelang sore, mau selamat malam. Bersama lagi Dani Medio di podcast Pertanian dan Teknologi bekerja sama dengan BSIP Perkebunan. Dan sekarang saya ada di mana? Saya ada di Manado, Sulawesi Utara, yaitu di BSIP Tanaman Palma. Di samping saya, ibu yang cantik jelita ini, Ibu Dr. Stefi Karau adalah Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma atau kita biasa sebut BSIP Palma. Apa kabar Bu Stefi? Kabar baik Pak Dani. Wah, saya bisa sampai Manado Bu Stefi. Iya Pak, selamat datang di Manado Pak. Oke Bu Stefi, ini kita sekarang lagi podcast nih ya, bareng dengan Bu Stefi. Khususnya nih teman-teman nanti Sobat Tani melihat semua nih Bu Stefi. Ya. Tolong perkenalkan diri Bu Stefi, di kantor apa nih sekarang Bu Stefi bertugas. Kemudian kan dulu kita kenalnya dengan Balit Palma ya. Sekarang katanya udah berubah. Bu Stefi bisa sampaikan ke teman-teman Sobat Tani. Ya. Siap, terima kasih ya Pak Dani. Jauh-jauh nih dari Bogor ke Manado ya. Nah, jadi Sobat Tani, ini Pak Dani nih datang nengok kami. Jadi kantor kami sekarang namanya BSIP Tanaman Palma. Nah, Pak Dani. Sebelumnya kan lebih dikenal dengan Balit Palma. Betul. Setelah terjadi transformasi kelembagaan, jadilah kita Balai Standarisasi Instrumen Tanaman Palma gitu. Dan kami di sini Pak, kami ada 9 komoditas. 9 komoditas ya? Ya. Jadi kelapa. Kelapa. Ya kan? Terus sawit. Sawit. Ya. Terus aren. Aren juga ya? Ya. Pinang. Wah, pinang juga? Ya. Wah. Lontar juga. Oh, lontar ya. Itu banyak di daerah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya, lontar sama ya. Sama Jeneponto. Baru ada gewang. Gewang. Ya. Nipah. Nipah, oh, teman-teman. Kurma. Kurma. Ya. Oh, kurma juga masuk, ada ya? Ya. Wah, oh pantas tadi saya masuk di depan pintu gerbang tuh ada pohon kurma banyak gitu ya? Ya. Wow, itu termasuk sagu juga. Sagu ya, sagu tadi ya. Kan baru 8. Betul. Sama sagu. Tambah 9 ya, oke. Nah, sekarang kan baca di depan itu ada balai pengujian. Itu seperti apa Bu Stefi? Kalau pengujian itu Bu Stefi? Oh gitu ya. Jadi di sini untuk pengujian yang kami lakukan ya. Untuk pengujian di laboratorium kami. Laboratorium ya. Jadi untuk laboratorium kami itu, kami sebenarnya punya ada beberapa laboratorium. Ada laboratorium ekofisiologi. Ada ekofisiologi. Kemudian ada laboratorium pasca panen. Wow. Laboratorium hama penyakit dan laboratorium pemuliaan. Lengkap ya Bu Stefi ya. Jadi misalnya teman-teman yang dari khususnya di Sulawesi Utara itu kalau mau berkunjung ke sini, baik bahkan tadi 9 komoditi yang khususnya tanaman palma ya, palma yang tadi dari mulai sawit, kemudian kelapa, kemudian ada kurma, bahkan ada lontar, kemudian sagu. Nah Bu Stefi, berarti wilayah kerjanya atau tusinya itu nasional Bu Stefi? Iya Pak. Iya kan kita nasional kan karena balai komoditas ya Pak. Nah terus yang menarik Pak Dani, yang tadi saya sampaikan laboratorium kami, yang laboratorium ekofisiologi itu sudah terakreditasi. ISO 17025. Wow, keren. Jadi ada beberapa namanya juga balai pengujian sekarang ya. Harus terstandar dan memang sudah punya ISO International Standard Organization-nya ya. 17025. Wow, keren. Bu Stefi, tadi ini saya kagum banget Bu Stefi, ini di belakang kita nih teman-teman Sobat Tani, gila nggak kelapa semua ya. Kalau Bu Stefi yang kita lihat ini kelapa apa Bu Stefi ini? Di sini di lahan ini ya, di kebun kami ini ada kelapa dalam mapanget. Kelapa dalam mapanget. Kita jadikan sumber benih. Kemudian juga kita tanam kelapa hibrida di sini Pak. Ada juga ya. Dan ini adalah jarak dan sistem tanam. Untuk kelapa kan ada jarak sistem tanam 6x16. Itu yang bisa untuk intercropping Pak. Jadi bisa ada kelapa, ada tanaman lainnya. Iya. Tinggal milih Sobat Tani mau pilih yang mana nih. Iya, ini kalau lihat Sobat Tani, saya keliling sini aja seharian nggak selesai nih Bu Stefi nih. Iya Pak. Gede banget saya bilang nih, wah ini keren. Saya beruntung banget nih Sobat Tani bisa datang ke Tanaman Palma. Bu Stefi, apalagi yang Bu Stefi ingin ceritakan Bu Stefi? Ini kan kami instalasi pengujian mapanget kan. Nah, kami masih ada 3 lokasi lagi, Pak Dani. Punya lokasi, bukan hanya di sini. Instalasi pengujian bukan hanya di sini aja. Di mana aja? Jadi kami masih ada 3 lokasi. Dan jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Ya, mungkin 10 menit nyampe. Ada yang dekat banget dengan bandara.
Oke, Di dekat sana bandara. instalasi pengujian kima atas. Instalasi pengujian kima Kima atas. Terus ada yang di samping kebun ini Mm-mm. instalasi pengujian paniki. Instalasi pengujian Ya. paniki. Paniki itu nama tempat. Ya, nama Oke. tempat. Terus yang satu itu instalasi pengujian kayu watu. Instalasi Deket banget pengujian dengan kayu watu. Transmart. Kalau Sobat Tani Wow. berkunjung ke Manado, pintu masuk kota Manado, pasti tuh bisa Instalasi nyampe. pengujian, Ya, pengujian kayu watu. Itu malah dekat dengan kota ya? Ya, deket banget, Pak. Wow. Nah, di sana. Jadi di instalasi pengujian tuh berbagai tanaman ada di situ, khusus Ya. tanaman palma. Ya, kalau khusus untuk kelapa ada hampir 100 jenis kelapa, Pak. Dari seluruh Indonesia kita tanam, Ada di Pak. sini. Ya. Itu sebagai apa Bu Esther, kenapa Jadi ditanam kan sini? itu kan kita koleksi sebagai plasma nutfah, Pak. Wow, itu Terus kekayaan kita ya. evaluasi, Pak, Oke. gitu kan. Terus beberapa jenis itu bisa kita jadikan untuk merakit kelapa-kelapa baru itu, Pak. Wow, sampai ke Begitu. situ ya. Iya. Bukan main, Indonesia punya lembaga yang seperti itu loh Bu Stevi. Mm-mm. Jadi teman-teman Sobat Tani, ya nun jauh di sana di luar Sulawesi Utara, yang di Jawa, yang di Kalimantan, ternyata di sini bagaimana Bu Stevi Iya. bilang ini bisa merakit kelapa-kelapa baru. Iya, Pak. Itu maksudnya gimana? Jadi jenis-jenis kelapa di sini kan Oke, sudah dievaluasi. oke. Terus nanti bisa terjadi dibuat persilangan hand pollination itu. Persilangan buatan oke. kita. Jadi Sobat Tani pingin, misalnya kelapa hibrida yang Kina 1, kita bisa siapkan di sini. Wow. Seperti itu. Berarti yang diproduksi oleh BSIP Tanaman Palma tuh udah banyak Bu. Iya, Pak. Yang tadi Dan- bilang kelapa ya, baru itu. Ya, Contohnya? dan sudah. Jadi ada hibrida, Kina 1, Kina 1, Kina 2, Kina 2. Kina 3, Kina Kina 3. 4, dan Kina 5. Wow, Itu. ternyata banyak. Ada juga Pak Dani yang terakhir kita lepas itu namanya kelapa hengneo. Heng Neo. Itu ya, Itu pohon induknya di sini. ada Pak Wow, Dani. itu asalnya dari kelapa apa? Heng Dari Neo kalau itu. hengneo itu genjah kuning Bali kita silangkan dengan Genjah kuning Ya, Bali disilangkan dengan kelapa dalama panget. kelapa dalam Ya. mapangat. Itu Pak. Oh, yang dibilang kelapa-kelapa dalam tuh rupanya di sini Banyak Pak kita banyak ya. jenisnya. Kalau kelapa dalam tuh bedanya dengan kelapa yang genjah tadi Bu Ya. Stevi apa sih Bu? Nah, kalau kelapa dalam itu Pak ukuran batangnya gede. Gede. Ini kayak kan? gini nih. Iya, ya. Ini kelapa Gede dalam? Kan? Ya. Oh. Nanti kalau yang kelapa genjah seperti yang Bapak masuk tadi depan yang pendek-pendek kantor, itu, yang pendek-pendek Iya. udah berbuah itu itu genjah. genjah. Ukuran buahnya lebih kecil dari kelapa Saya kira dalam. cuma padi genjah. Ada, kelapa Pak. juga ada. Kelapa genjah. Artinya kalau genjah itu, Sobat Tani, kalau saya nggak salah, kalau salah saya Iya. koreksi, itu umurnya untuk berbuah tuh pendek lebih cepat, ya? Lebih cepat ya? cepat berbuah. Pohonnya pendek Pak. Pendek pohonnya, terus Dan lebih cepat lebih berbuah. cepat berbuah. Berapa tahun durasinya? Sejak ditanam Pak Semenjak Dani. tanam ya, Sejak tanam itu sekitar 1 tahun 8 bulan bisa sudah mulai berbuah. udah belajar berbuah Iya. ya. Wow. Jadi, kalau yang kelapa dalam kan biasanya 4 tahun. Lama Kelapa itu. genjah ini 1 tahun 8 bulan. Sudah Waduh. mulai keluar bunganya. Di sini ada benih-benihnya. Ada Pak, sekalian Bapak nyicipin juga ada Pak. Yang genjah. Ya, yang genjah. Genjah apa? Ada genjah yang sudah ada di kami, ada genjah salak. Genjah Yang- salak. Kalau yang salak itu yang sabunnya warna hijau. Oke, sabutnya Ada, warna hijau. Ya, kalau yang warna coklat itu genjah raja Pak. Oh, ada warna coklat Ya. juga. Genjah raja. Ya, terus ada juga yang warna kuning. Pasti genjah Ada- kuning. Iya, Bapak mau lihat? Ada nggak nih? Iya, ada nanti Ini di soalnya kosong terus mejanya nih. Itu Mana? disiapin Pak. Nah, Wih, iya, Pak. ini ada Bu Cibun di sini. Iya. Lihat deh, ini artis Pak. Bu Cibun yang biasa di sosmed nih. Ini boleh diminum. Silakan Pak. Ibu Dr. Stefi nggak dikasih? Iya, Oh, ada. ayo Pak diicipin Nah, Pak, pasti ini suka. ini namanya apa Bu Stefi? Genjah kuning Genjah kuning nias. Oh, ini yang dibilang Ini kan kecil kan Iya. buahnya. dibilang teman-teman katanya di Palma itu pada nih ada kelapa genjah Iya. yang kuning. Tuh ada kuning nias, ada kuning Bali kalau nggak Iya, salah. ada kuning Bali. katanya. Kemudian ada, oh ya satu lagi Bu Stefi. Apa? Ido, kelapa bido. Oh, kelapa bido. Heeh. Itu kami tanam tidak di kebun sini Pak. Oh, Kalau Bapak mau tapi lihat ada nanti ada di kebun Wow, kami. kelapa bido. Ya. Saya pernah ke Ternate, Ternate ya. Di Morotai. Morotai, Pak. tapi bukan di Morotainya. Saya waktu itu ke Sofivi. Oh ya, Di Sofivi Sofivi di Maluku Utara waktu ya. itu masih sekarang BSIP Maluku Ya, Utara. ya. Saya menemukan ini pada nih kelapa bido katanya. Ya. Aslinya dari Morotai. Ya, ya. Yang di pohon induknya ada sekitar 300 atau 500
Di Palma katanya Ya, betul. ya ada Pak. Wah, Hampir berarti nggak salah 500. dong. Nanti saya ajak Bapak lihat-lihat di dong. Kita coba dulu ya ini ya. Tapi kita coba dulu Ya. nih, Pak. Ini namanya kelapa Kelapa genjah genjah kuning kuning nias. Gimana Pak? Beda kan? Mantap banget. Apalagi panas-panas begini Pak. Waduh, ini teman-teman, Hmm. wah ini saya jarang banget nemuin kayak gini. Kalau di Bogor gede-gede, kelapa muda. Terus Tapi ini keren banget. manis lagi Pak kan? Beda kan Pak? Rasanya ini ya, Khas kan? khas banget. Dan ini kalau genjah itu rasanya beda-beda juga. Jadi memang kalau genjah itu memang airnya lebih manis Pak dibandingkan kelapa dalam. Apa pengaruh karena umurnya cepat berbuah Jadi itu? memang dia genetis juga sih Pak, bawaan Genetis dari ya? genetis. Tapi kami juga ada kelapa. Ini kan warna hijau, Ya. warna kuning Pak. Ada yang hijau Pak. Hmm. Yang hijau lagi lain rasanya. Jadi banyak jenis kan kelapa genjah kami Pak. Wow. Ini baru salah satu loh Pak. Baru Masih salah ada satu, yang lain Sobat Tani. lagi. Makanya datang ke Sulawesi Utara. Ada di BSIP Tanaman Palma, kelapa-kelapa banyak di sini. Ya Bu ya. Iya. Oh. Pokoknya anytime ayo ke BSIP keren. Tanaman Palma. Oke Bu Stevi, Ditunggu. ini kan tadi kelapa dalam, kelapa genjah, ada kuning nias, ada genjah salak, Iya. dan ternyata banyak. Bu Stevi, ada kelapa bido tadi ya. Ada. Itu kelapa bido tuh termasuk sumber daya Itu- genetik kita ya iya, Pak? Iya, Ya Bu ya. Iya. Apa ini plasma lupa asli Iya, dari iya, Indonesia ya? Iya. Termasuk Kan dari, ini Iya, dari itu kan dari Morotai itu. Kabupaten Pulau Morotai. Iya. Kalau ini kan dari Sumatera Utara, Ini Pak. Sumatera Utara ya? Kan? Iya Kan betul. genjah kuning nias. Oh nias, Nias, betul. Pak. Pulau Nias ya. Jadi ternyata plasma nutfah khususnya kelapa nih teman-teman itu Indonesia luar biasa. Harus kita lestarikan dan Bu Stevi dengan teman-temannya timnya ini terutama BSIP Kementerian Pertanian nih punya lembaga yang luar biasa Iya, Pak. yang perlu kita manfaatkan. Ini milik kita semua Bu. Iya, Stevi ya, Pak. yang mau belajar. Wow, sampai terpesona saya. Saya mau ajak Bapak ya ke kebun Nanti kami kita yang ke lain. kebunnya Nanti muter-muter Bu ya, ya. muter lagi, Pak. Pokoknya kita kita eksplor kelapa-kelapa yang ada di sini. Siap, Tapi Pak. bukan hanya kelapa sebetulnya Bu ya, Ya. ada kurma juga Ada yang kurma. yang diuji di Ya, sini dan ya. dipelajari sehingga menghasilkan varietas baru ya, Ya, boleh dikatakan ya. begitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Bu Stevi, harapan ke depan seperti apa sih Bu tentang tanaman palma? Harapannya ya, Ke depan tuh. kita berharap ini semakin banyak masyarakat nih menanam kelapa, terutama yang varietas unggul. Oke. Karena kan Pak, kalau kita menanam dari varietas yang tidak kita pilih, itu produktivitasnya rendah Pak. Tuh, Kan hanya sekitar 1,1 ton tuh. setara kopra per hektar per tahun Oke. untuk kelapa dalam. Tuh. Kita punya varietas unggul itu produktivitasnya 3,5 ton setara kopra per hektar per tahun. Nah, kemudian kalau kelapa genjah, kita tentunya akan memberikan rekomendasi untuk kelapa-kelapa yang cepat berbuah. Wow. Termasuk nanti kita bisa juga memberikan rekomendasi untuk teknologi budidaya, Pak Dani, Wow. untuk petani, untuk masyarakat Semua dimanapun, Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ya, Pak. Weh, Bisa. dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Siap pokoknya, Pak, Wow, untuk pendampingan. Bu, tadi saya kelapa dalam berarti kalau kelapa dalam tinggi-tinggi Bu ya? Iya, Pak. Kalau Tinggi. kelapa dalam nggak ada yang pendek. Kalau kelapa dalam itu kayak bido itu kelapa dalam, Pak, pendek. Jadi Tapi pendek, iya, tapi karena genjah. itu iya, jadi sifatnya itu seperti genjah, tapi buahnya gede. Oh, berarti tidak semua Ya. kelapa dalam itu tinggi-tinggi. Ternyata Ada juga. ada kelapa bido itu Yang pendek, Pak. pendek. Saya soalnya pernah ngelihat dan itu bisa ditanam di depan rumah juga ya Bu ya. Bisa, Pak. Kayak gini-gini bisa Bu ya. Bisa. Jadi sebagai estetika Iya. taman ya Bu ya. Iya. Wow, keren Ada juga. benihnya pokoknya di sini, Pak. Siap. Siap pokoknya, Nah, Pak. Bu Stevi, saya dengar juga budidaya kelapa atau benih kelapa tuh udah terstandar juga ya, harus Iya, udah menuju standar iya. ya. Kita ada SNI-nya. Nah, ini yang sementara kita siapkan ini, Siapkan Pak. ya. Iya kan? Untuk SNI untuk budidaya kelapa dalam sistem monokultur. Kita Nah, lagi sementara kan ini siapkan. Ini Bu Stevi Ya. dengan timnya lagi Ya. menyiapkan standar nasional Indonesia Ya. tentang budidaya benih Untuk kelapa dalam, untuk kelapa dalam untuk dengan sistem monokultur. dengan sistem monokultur. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sekarang ada BSIP, Ya. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, itu tugasnya untuk standarisasi atau standar kelapa dalam dan Ya. kelapa lainnya itu ada di sini. Ya. Ini yang nanti lagi disiapkan Bu ya oleh Ya. tim ya Bu ya.
namanya tim Komtek ya Bu ya. Ya, tim Komtek Kalau di kita tuh 6518. Jadi perkebunan. Bu Stefi dengan tim sekarang lagi menggarap rancangan standar ya nasional Indonesia ini untuk menuju SNI tentang budidaya kelapa dengan sistem kelapa monokultur. dalam. Wow. Kita mulai dulu kelapa dalam Pak, satu-satu kan. Iya. Setelah itu nanti kelapa ganja. Oke. Oke Bu Stefi, berarti kalau teman-teman mau ke sini gimana caranya? Kalau mau berhubungan dengan Palma seperti apa? Ya. Jadi kan kami itu ada informasi untuk layanan publik, Pak. Oke. Kan ada websitenya. Silakan masuk ke situ, informasinya tersedia Pak, dan kami akan memberikan respons dengan cepat. Websitenya ada di sini nih ya. Iya. Ada di sini nih. Nanti lihat BSIP Tanaman Palma. Tanaman Palma ya, BSIP Tanaman Palma, Kementerian Pertanian. Ya. Nah, nanti ada di sini. Jadi kita langsung bisa masuk website. Ya. Ada medsosnya juga Bu ya? Ada Pak, medsos kita Pak. Masuk aja Pak. Ada di media situ. sosialnya, IG. ada Facebook. ada Ada Twitter. Ada YouTube juga ya? Oh, oke, keren. Jadi teman-teman jangan lupa follow sosial medianya BSIP Tanaman Palma, Pak Dani. Wah, Bu Stefi, kita singkat tapi isinya daging kelapa semua nih. Iya Pak. Nanti kalau selesai diminum bisa nanti dibelah kok Pak. Biar Bapak icipin ini seperti apa sih daging buah kelapa. Kalau gitu Bu Stefi, terima kasih. Oke, siap Pak Dani. Mudah-mudahan ini bermanfaat, singkat tapi bermanfaat. Ya. Kita minum kelapa dulu Pak. Ayo. Oke Pak, ayo Sobat Tani. Kalau pengen minum ini, ayo ke BSIP Tanaman Palma. Oh, keren. Seger ya Pak? Oh, seger banget. Oke, sampai ketemu kembali di podcast BSIP Perkebunan bekerja sama dengan BSIP Tanaman Palma dan podcast Pertanian Teknologi. Assalamualaikum dan selamat siang.